Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul arbi'a as-salis atau yaumul thulatsa as-salis min syahri dzil qa'dah 1444. Famazilna fi darsina fi kulliyati tauhid min kitab al-mumti' syarah al-qawaid al-arba'. Wal an nadkhul ila mas'alati ibadatus sholihin, di mana di pelajaran yang lalu telah kita sebutkan pendalilan bagaimana orang-orang yang di zaman Nabi mereka melaksanakan sesembahan kepada selain Allah dari berbagai segi. Ada yang menyembah malaikah dan menyembah para nabi, dan sekarang mereka juga menyembah orang-orang yang soleh seperti di zaman sekarang. Maka mereka menjadikan kuburan orang-orang yang soleh kuburan yang ditinggikan, dan kemudian mereka melaksanakan peribadatan kepada orang-orang yang soleh tersebut. Namun jenisnya berbeda. Dulu di zaman dahulu dijadikan kuburan mereka tinggi. Ada batu menhir yang tinggi, ada pohon yang besar, seakan-akan seperti angker dan sebagainya. Adapun di zaman now lain, kuburan-kuburan yang ada dari kuburan wali sebagian, maka dipampangkan fotonya dengan hiasan yang indah, kemudian nisan-nisannya itu disemen dan juga diberikan keramik sehingga indah, dan kemudian dihiasi dengan sitar-sitar ataupun gorden-gorden, dan dipenuhi dengan pernik-pernik dan bahkan lampu-lampu malam, dan dipenuhi dengan bunga-bunga. Maka terkesan kuburan para wali sekarang yang bukan hanya satu dalam satu komplek, di masjid atau di luar masjid sedikit, maka ada 3, 4 dan sebagainya, semuanya dijadikan untuk ngalap barokah, dan dijadikan tempat tersebut beribadah kepada selain Allah. Allahul musta'an. Maka di sini Syekh ingin membicarakan pendalilan dari peribadatan manusia kepada orang-orang yang soleh. Setelah selesai menjelaskan pendalilan kepada peribadatan malaikah dan juga nabiyin di pelajaran yang lalu, maka Asy-Syaikh berkata di dalam matan qauluhu wa dalilus sholihin qauluhu ta'ala ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabahu inna adaba rabbika kana mahdzura. Maka beristidlal dengan ayat ini, Asy-Syaikh rahimahullah ingin menetapkan bahwa ayat ini dijadikan pendalilan peribadatan kepada orang-orang yang soleh. Maka apakah pendalilan tersebut mengena atau tidak? Maka telah terjadi ikhtilaf dari ahli tafsir tentang siapa yang disebutkan di dalam ayat ini, yabtaguna ila rabbihim alwasilah. Telah terjadi ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan ba'duhum nafarun minal jin, yang diinginkan ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah hum nafarun minal jin, bukan orang soleh tetapi al-jin.
Wa hadha sahih kama thabata an Ibnu Mas'ud fi asbabi nuzuliha. Dan ini adalah perkara yang sahih seperti datang dari athar Ibnu Mas'ud dari asbab nuzul hadhil ayah. Hina qala kana nafaru minal insi ya'buduna nafaran minal jin fa aslama nafaru minal jin fastamsakal insu bi ibadatihim fanazalatil ayah. Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah. Maka di dalam athar ini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa yang diinginkan dengan ayat ini barakallahu fikum bukan untuk as-solihin, tetapi ayat ini menceritakan bagaimana dulu manusia menyembah jin. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, kana nafarun minal insi, dulu kelompok dari manusia ya'buduna nafaran minal jin, mengibadahi dari kelompok jin. Fa aslama nafaru minal jin, dan kelompok jin masuk Islam. Wastamsakal insu bi ibadatihim, namun kelompok jin yang masuk Islam itu terus oleh manusia diibadahi padahal mereka sudah masuk Islam, dan manusia tetap melaksanakan peribadatan kepada jin tersebut. Maka turunlah ayat, ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah, bahwa mereka orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu, dan mengharap rahmatnya dan takut akan adabnya. Sesungguhnya adab Rabb kamu itu kana mahdura, adalah perkara yang sangat ditakuti. Maka syahidnya ucapan Allah, ulaika alladziina yad'una, orang-orang yang mereka seru itu, yabtaguna ila rabbihim alwasilah, mereka sendiri mencari jalan kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharap rahmat Allah? Kata Ibnu Abbas, dulu manusia menyembah jin, maka manusianya musyrik dan jinnya pun sepakat atas kekufuran dan kesyirikan karena mereka disembah, bangga dan merasa besar. Fa aslama nafarun minal jin, adapun setelah itu kelompok jin tersebut masuk kepada Islam, namun manusia tetap menyembahnya. Maka turunlah ayat ini, ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrab. Maka orang-orang yang mereka seru itu, maknanya jin, mereka sendiri mencari jalan kepada Allah, dan di antara mereka mana yang lebih dekat mencari kepada Allah langsung dengan masuk kepada Islam seperti para jin ini, atau seperti manusia-manusia yang menyembah jin untuk jin itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Maka ini tafsir ayat ini. Dan athar yang kita sebutkan dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa sahha aidha annahum Isa wa Uzair wal malaikah, dan telah datang juga athar dari para salaf bahwa dia itu bahkan para nabi, Isa atau Uzair atau malaikah. Dan athar-athar ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabari yang banyak sekali jalannya. Pertama dari Ibnu Jurayj, dari Mujahid,
dan Ibnu Juraid mudallis, tidak pernah mendengar dari Mujahid karena dia mudallis. Dan juga datang riwayat yang lain dari Waraqah jami'an an Ibni Abi Najih an Mujahid. Maka ini jalan yang lebih baik, karena Ibnu Abi Najih meskipun tidak mendengar dari Mujahid telah diketahui siapa perantaranya, Al-Qasim Ibnu Abi Bazah, dan dia rawi yang thiqah. Maka dari athar Mujahid ini yang sahih dari Waraqah jami'an, maka telah sahih athar dari salaf bahwa yang diinginkan mereka orang-orang yang diseru dan mereka sendiri mencari jalan kepada Allah dikatakan adalah para malaikah ataupun Isa dan Uzair. Maka ini tafsir dari salaf. Berarti dari Ibnu Mas'ud yang muttafaqun alaih dia adalah jin. Dan di tafsir Mujahid yang sanadnya sahih, malaikah atau para nabi Isa dan Uzair. Maka oleh sebab itu rajahat Tabariyu anal mad'uin fi hadhil ayah al jin wal malaikah. Maka dirajihkan oleh Imam At-Tabari yang mendekati kepada kebenaran bahwa ayat ini ulaika ladina yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasilah, dua perkara. Ima al-jin seperti athar dari Ibnu Mas'ud, dan yang kedua al-malaikah. Walam yadkhul as-salihun minal bashar. Maka tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang soleh dari manusia. Maka ini dari tafsir At-Tabari di saat beliau menyebutkan di tafsirnya wadhalika anallaha ta'ala dzakarahu akhbara anil ladina yad'uhumul musyrikun alihah annahum yabtaguna ila rabbihim alwasilah fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'lum anna Uzairan lam yakun mawjudan ala ahdi nabi wa anna Isa qad kana rufi'a wa inna ma yabtagi ila rabbihil wasilah man kana mawjudan. Maka pada saat itu siapa yang ada? Ima jin dan ima mereka para malaikah. Maka inilah pendapat para mufassirin yang sahih tentang ayat ini. Maka pembahasan kita sekarang, ayat ini dijadikan oleh muallif sebagai pendalilan kepada peribadatan as-solihin, seperti di dalam matan ini, dan juga disebutkan dalam suruhat yang mensarah dari Al-Qawaidul Arba' bahwa Syekh rahimahullah beristidlal dengan ayat ini adalah peribadatan para as-solihin. Maka wallahu a'lam, di sini kita mensyarah kitab menjelaskan tentang apa yang diinginkan oleh penulis. Maka kita katakan bahwa penulis menginginkan dengan ayat ini pendalilan kepada orang-orang yang soleh. Dan di sini kita sebagai pensyarah menyepakati jika apa yang disebutkan oleh penulis, dan kadang-kadang bisa jadi tidak menyepakati apa yang ditulis oleh penulis, dikarenakan di sana ada ucapan para ulama yang lain. Maka oleh sebab itu kita katakan pendalilan penulis dengan ayat ini untuk as-solihin seperti ucapan beliau di dalam matan wa dalilus solihin, maka wallahu a'lam kurang mengena. Maka di sini kita sebagai pensyarah tidak taklid kepada apa yang ada di kitab,
Dan kita telah mendatangkan pendalilan dari atsar Ibnu Mas'ud yang diinginkan adalah jin, dan atsar yang sahih kepada Mujahid yang diinginkan adalah malaikah. Maka tidak ada kepada bashar, kepada manusia. Sehingga pendalilan Asy-Syaikh dengan ayat ini dipergunakan pendalilan peribadatan kepada orang-orang soleh. Wallahu a'lam fihi nadhar, butuh ditinjau kembali dan tidak mengena. Karena as-salaf seperti Ibnu Mas'ud dan Mujahid tidak menyebutkan penyembahan kepada manusia, tetapi penyembahan kepada jin. Dan di dalam kaidah tentang permasalahan asbabun nuzul, maka asbabun nuzulil ayah min aqwa tafsir. Sebaik-baiknya tafsir dari Al-Quran adalah asbabun nuzul. Dan ayat ini telah disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, asbabun nuzul dari bagaimana kaum muslimin dulu menyembah jin. Kemudian jin itu sendiri masuk kepada Islam. Maka kaum muslimin, maka manusia tetap melaksanakan peribadatan kepada jin dan jinnya masuk kepada Islam. Ini makna dari ayat tadi. Asbabun nuzulnya dari ayat ini seperti disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi tentang jin, bukan orang-orang as-salihin. Maka dari mana wajah pendalilan mereka menyembah orang-orang as-salihin? Dan tafsirnya Ibnu Mas'ud tentang asbabun nuzul ayat ini lebih didahulukan daripada tafsir siapapun karena dia salaf. Dan yang kedua membicarakan tentang asbabun nuzul, dan asbabun nuzul sebaik-baiknya tafsir. Maka tidak ada wajah untuk orang-orang yang soleh di sini. Lalu kalau begitu, apakah tidak ada pendalilan dari Al-Quran tentang peribadatan kepada orang-orang yang soleh? Ada. Dan ini yang lebih baik kita anjurkan di dalam matan ini, lebih baik Asy-Syaikh menggunakan ayat yang lain. Karena ayat ini tadi kita katakan wajah pendalilannya tidak ada. Karena yang diinginkan di sini adalah al-jin dan malaikah, sesuai tafsir Mujahid dan Ibnu Mas'ud rahimahumullah atau radhiyallahu anhu. Maka ahsan istidlal yang sharih di dalam Al-Qur'an terdapat di surat Taubah, di mana Allah berfirman, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Maka di dalam ayat ini lebih jelas, ittakhadu, maka mereka mengambil ahbarahum dan ruhbanahum. Siapa ahbarahum dan siapa ruhbanahum? Ahbar adalah alim-alim mereka. Ruhban adalah ahlul ibadah mereka. Berarti mereka siapa? Manusia. Dan mereka siapa? As-salihun. Maka ini lebih mendekati, di mana mereka menjadikan orang-orang soleh dari ulamanya mereka dan dari ruhban, ahlul ibadah mereka, orang-orang soleh. Arbaban min dunillah, arbaban adalah yang dijadikan Rob selain dari Allah. Maka di sini pendalilannya jelas.